Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, terima kasih atas waktunya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang diseminasi budaya positif oleh Dewina Olivia SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat. Di sini kita akan membahas tentang diseminasi calon guru penggerak pengembasan modul 1.4 budaya positif. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang 5 posisi kontrol, yaitu kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Pada posisi kontrol penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri penghukum yaitu dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk dan mengharding. Itu posisi guru sebagai penghukum. Oke, kita lanjut yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ciri-cirinya seperti nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Pada posisi kontrol ketiga yaitu kita sebagai teman, di mana di sini pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ciri-cirinya nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum lebih jenaka. Ini kita ambil pada posisi teman. Di sini kita menjadi posisi kontrol atau manajer. Jadi pada posisi terakhir, manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlakukan. Yang berikutnya ada pada posisi kontrol, ciri-cirinya yaitu nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, serta mendekatkan diri pada muridnya. Kita lanjut berikutnya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diharapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini salah satu modelnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita di kelas membuat keyakinan kelas itu dibantu dengan siswa. Nanti kita tanya permasalahannya seperti apa keyakinan kelas akan kita buat dengan membagikan kertas, lalu anak-anak nanti akan menempel di dinding. Itu salah satu contohnya. Oke, kita lanjut. Keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama oleh murid kelas 5A SDN 34 Kinali. Jadi di sini saya sudah membuat kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu misalnya dengan masuk kelas tepat waktu, membiasakan 5S ya. Senyum sapa untuk di lokal di kelas saya ambil 3S, yaitu senyum sapa dan salam. Yang ketiga, menghargai guru dan teman, berbicara sopan dan bergantian ketika berdiskusi, berpakaian rapi,
keluar kelas hanya 2 kali selama jam pelajaran, tidak membuli teman, tidak menyela ketika guru menjelaskan, dan menjaga sopan santun terhadap guru dan kelas. Jadi nanti akan ada hukuman kesepakatan kelas, tetapi itu tidak perlu kita tuliskan. Oke, selanjutnya apa beda peraturan kelas dan keyakinan kelas? Di sini ada peraturan, ada dan keyakinan. Yang pertama, kalau untuk peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu untuk bahasa tentang peraturan. Bagaimana dengan keyakinan kelasnya? Berarti pada keyakinan kelas kita menjelaskan tentang tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Lalu di keyakinan kelasnya kita ganti dengan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Jadi pada intinya di sini peraturan dan keyakinan kelas sebenarnya bahasanya sama, cuma lebih diperhalus lagi. Ya, lanjut. Selanjutnya kita ada tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen pada 2004. Restitusi itu bagian-bagiannya yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan dengan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, ini dia. Ada segitiga restitusi, yaitu kita punya dibagi menjadi 3. Ada yang pertama validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ya, ini bagiannya ya, ada menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, pada tahap 1 di sini ada pembahasan tentang menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bila kita lakukan. Tahap kedua, ada validasi tindakan yang salah, artinya perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Tahap 3, menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang diinginkan. Selanjutnya ada tentang tahap identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Di mana artinya tidak ada manusia yang sempurna, mungkin dengan kata-kata ini ya penyelesaian masalahnya. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kami berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi dalam penyelesaian masalahnya tadi bahasa-bahasa itu yang kita gunakan. Selanjutnya dalam pembuatan rasa salah pada peserta didik sering kali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu penting buatmu. Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini untuk kata-kata kedua. Yang terakhirnya yaitu tentang nilai yang dia percaya. Yang pertama, apa
apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau menjadi orang seperti apa. Nah, jadi bentuk-bentuk kesalahannya dan bahasanya ini di sini tentang salah satu masalah siswa ini ketika jam pelajaran, lalu nanti akan adalah untuk tindakannya, nanti ini diambil tentang tindakan pemecahan masalahnya dengan segitiga restitusi. Mungkin hanya itu materi untuk hari ini. Terima kasih. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi sebelumnya jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara memproses kasus anak dengan cara segitiga restitusi itu. Ya, baiklah, saya akan coba jawab ya Bu ya. Di sini kita akan menyelesaikan masalah bagaimana menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ya, tadi di sini sudah saya contohkan satu gambar. Itu kemarin ada kebetulan ini masalah yang saya alami, yang pernah saya alami. Salah satunya ada anak didik saya itu ketiduran ketika jam pelajaran. Jadi bagaimana cara kita membahasnya atau memberi rasa bersalahnya, atau apakah kita dengan menghukum? Jadi saya mengambil di sini dengan segitiga restitusi jalan penyelesaiannya, yaitu dengan cara yang pertama saya memanggilnya dulu Bu. Saya panggil ke kantor, itu tanpa ada orang dan tanpa diketahui oleh teman-temannya, karena nanti jika diketahui teman-temannya akan timbul rasa canggung pada dirinya. Di sana saya menjelaskan, saya bertanya apa penyebabnya, kenapa dia bisa tertidur, apa alasannya, dan nanti mau menjadi orang seperti apa. Nah, jadi dia akan tahu dengan sendirinya kesalahannya yang dilakukannya. Jadi seperti itu. Jadi kita berharap dengan adanya segitiga restitusi tadi ada validasi tindakannya seperti apa. Kita paham, jadi dia juga mengerti seperti apa, artinya ini nggak boleh diulangi lagi. Jadi dengan segitiga restitusi tadi anak kita paham, dan kita juga berharap untuk tidak terulang lagi sama dia. Ya, begitu kira-kira Ibu. Jadi tidak perlu langsung menyalahkan anak ya Bu ya. Mungkin ya Bu ya, kalau dahulunya sebelum ada ini ya, mungkin kita sudah berada di posisi itu masing-masing, tapi kita tidak tahu kemana arahnya, di bagian apa kita. Tetapi karena setelah kita mengikut ini, jadi kita sudah tahu. Jadi kita nggak perlu lagi kamu tidur aja, nggak perlu kita marahin. Artinya ketika kita memarahinnya di depan teman-temannya atau di depan yang rame, mental anak kita otomatis itu akan apa istilahnya down ya. Nah, jadi dia malu, jadi merasa tidak dihargai. Tetapi dengan cara seperti ini dia akan lebih merasa dihargai, dan dia akan jadi pede ya Bu ya, walaupun dia salah tapi dia percaya diri untuk mengakui kesalahannya, seperti itu. Dengan cara itu mungkin anak akan bisa mencari solusi tentang permasalahan itu sendiri ya Bu ya. Betul, ya betul sekali. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Atas pertanyaannya, mungkin ada saran atau pertanyaan dan pendapat dari yang lain, Bapak Ibu boleh dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misriwati, sebagai rekan kerja CGP Dewina Olivia di Sekolah SD Negeri 34 Kinali. Saya ingin menyampaikan sedikit tanggapan tentang yang disampaikan oleh Bu Dewina Olivia tadi. Dengan adanya penyampaian dari tugas Bu Dewina tentang budaya positif tadi, saya memahami betul bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar kita di sekolah agar lebih baik lagi, tanpa dengan cara yang kekerasan berbicara, atau kita lebih menggali potensi-potensi yang ada dalam diri anak didik kita. Jadi seperti yang dicontohkan Bu Dewina tadi,
bahwa untuk menyelesaikan satu masalah itu kita tidak perlu menghardik mereka yang bersalah. Kita cukup dengan cara menyelesaikannya dengan kata-kata yang lemah lembut seperti yang dilaksanakan dalam proses penyelesaian segitiga restitusi tadi. Terima kasih Bu Dewina Olivia dengan penyampaian tadi. Mudah-mudahan yang Bu Dewina sampaikan bisa juga kami terapkan di sekolah kita ini. Saya Misriwati belum menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya ini, kegiatan ini, saya lebih termotivasi lagi untuk menuju ke guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bu Miss. Mudah-mudahan ya untuk Bapak Ibu yang lain dalam CGP alhamdulillah banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan ketika kita bertemu atau bertatapan langsung dengan siswa kita, yaitu dengan mengutamakan murid kita terlebih dahulu. Jadi saya berharap juga untuk teman-teman semua semangat ikut CGP angkatan yang ke-11 masih sudah buka ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita lulus bersama nantinya dan bisa berbagi ilmu juga. Mungkin hanya sampai di sini kegiatan kita. Terima kasih atas waktunya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.